Dah, siap, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu beranggota 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Imam Suhaimi, yang kedua Ahmad Setiawan. Di sini kelompok 2 akan menerangkan mengenai pengukuran sudut dengan materi, yaitu yang pertama pengukuran sudut, alat ukur sudut langsung, alat ukur sudut tak langsung, dan pengukuran sudut luar dan dalam dengan roll dan bola baja. Yang pertama yang saya presentasikan dari saya sendiri, yaitu pengukuran sudut. Pengertian dari pengukuran sudut yaitu benda ukur menurut geometrinya tidak selamanya mempunyai dimensi ukuran dalam bentuk panjang, akan tetapi ada kalanya di samping mempunyai dimensi panjang juga mempunyai dimensi sudut. Ketentuan sudut benda kerja untuk maksud tertentu ternyata sangat diperlukan. Misalnya sudut blok V atau V-blok, sudut alur berbentuk ekor burung, sudut ketirusan poros, dan sebagainya. Nah, ini ada alat sudut ukur langsung. Ada beberapa jenis alat ukur sudut langsung. Yang pertama yaitu busur baja. Busur baja merupakan alat ukur sudut yang hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukurnya. Alat ini dibuat dari plat baja dan dibentuk setengah lingkaran dan diberi batang pemegang serta pengunci. Yang berikutnya busur bilah universal bevel protector, yaitu busur bilah adalah piringan skala utama, skala nonius atau vernier, bilah utama badan atau landasan. Kunci nonius dan kunci bilah skala utama mempunyai tingkatan kecermatan hanya 1 derajat. Jadi busur bilah ini mempunyai 2 skala, yaitu yang pertama skala utama dan kedua skala nonius atau vernier. Nah, berikut ada contoh pengukuran dari busur baja. Mari kita saksikan untuk contoh pengukurannya. Ini berbentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ini adalah sebuah alat ukur, merupakan salah satu alat ukur. Ini yang dinamakan dengan bevel protractor ataupun busur bilah. Busur bilah ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama ini adalah sebuah mistar pada bevel protractor. Kemudian di sini terdapat sebuah cakram busur dari sebuah bevel protractor. Kemudian ada pengkunci, tuas pengunci, tujuannya untuk mengunci setelah pada proses pengukuran. Prinsip kerjanya sebuah bevel protractor ini adalah sebagai berikut. Kita posisikan pada posisi 0. Jika kita menaruh suatu benda kerja pada permukaan yang sebelah sini, sebelah kiri, permukaan sebelah kiri ini, maka pembacaannya adalah skala nonius yang sebelah kanan bawah, yang dimulai dari 0, 10, 20, dan seterusnya. Sebaliknya, jika kita menggunakan permukaan pada sebelah kanan bevel protractor ini atau busur bilah ini sebelah kanan, maka pembacaan kita pada skala nonius, pada nonius yang sebelah kiri,
yang bagian atas ya, 0, 10, 20, 30, 40 dan sebagainya. Sekarang kita coba mengukur pada sebuah benda yang mempunyai kemiringan ataupun tirus seperti ini. Misal kita menggunakan permukaan yang sebelah kiri dari sebuah bevel protektor, maka nanti kita membacanya yakni yang sebelah kanan skala nonius bagian bawah ini ya rekan-rekan, 0, 10, 20, 30 dan sebagainya. Pertama kita tempelkan penggaris ini, penggaris bevel protektor ini pada permukaan benda seperti ini. Kemudian cakram pada bevel protektor ini, permukaan sini kita tempelkan pada permukaan benda yang dicari sudutnya. Kita cari sampai tidak ada ruang, artinya menempel semuanya. Setelah dirata menempel, kita kunci. Nah, seperti ini. Kemudian kita baca dari yang sebelah nonius sebelah kanan dari busur protektor ini, dari sini 0, 10, 20, 30 sampai ke sini. Nah, 30. Di situ terserah 30. Kita tarik ke atas, ada garis yang kebetulan lurus dengan 30. Nah, dari garis yang lurus dari 30 ini kita tarik selisihnya berapa garis? 130, 131, 132, 133. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu adalah contoh pengukuran dari busur baja. Assalamualaikum. Berikut yaitu busur bilah. Ini adalah contoh dan alat pengukurannya. Bisa kita lihat. Universal bevel protractor merupakan salah satu alat ukur sudut yang banyak digunakan dalam bengkel pemesinan. Dengan menggunakan universal bevel protractor, kita dapat mengukur sudut pada benda kerja dengan teliti dan akurat. Dengan adanya skala Vernier, universal bevel protractor dapat mengukur sudut dengan ketelitian sampai 5 menit. Bagian-bagian dari sebuah universal bevel protractor adalah sebagai berikut: pelat dasar, bilah, baut pengunci bilah, skala utama, skala Vernier, baut pengunci lengan bilah, tombol putaran sudut presisi. Beberapa universal bevel protractor dilengkapi kaca pembesar untuk mempermudah pembacaan skala. Langkah pertama mengukur sudut adalah menentukan bidang referensi dengan merapatkan pelat dasar ke bidang tersebut. Langkah kedua adalah menentukan garis bilah dengan permukaan yang diukur dengan memutar tombol putaran sudut presisi. Dan langkah terakhir adalah membaca skala. Kita akan mengukur sudut salah satu sisi benda ini dengan menggunakan universal bevel protractor. Dari gambar teknik diketahui bahwa bidang tersebut memiliki sudut sebesar 45 derajat. Atur sudut universal bevel protractor sebesar 45 derajat. Berikut adalah contoh mengenai
busur bilah dan penjelasannya dan jenis jenis-jenis tempatnya dan juga cara pengukuran dan juga cara pembacanya. Universitas Berikut adalah cara membaca ukuran busur bilah, yaitu prinsip pembacaannya berbentuk sebetulnya tidak jauh berbeda dengan prinsip pembacaan Mr. Mesut, hanya skala utama satuannya dalam derajat sedangkan skala nonius dalam menit. Berikutnya yaitu ukuran derajat. Ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan sudut derajat, yang satuan derajat menggambarkan 1/360 dari putaran penuh. Nah, berikut adalah contoh pengukuran ukuran sudut menggunakan penggaris. Bisa kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Isna di sini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur sebuah sudut menggunakan busur derajat. Perlu kakak ketahui ini adalah busur derajat namanya teman-teman. Oke, bagi yang belum punya, kakak bisa beli ini di fotokopi yang terdekat atau di toko buku semacam Gramedia gitu. Kalau di fotokopi ini Ibu Isna beli di fotokopi dekat rumah itu harganya 2.500. Mungkin kurang lebih di tempat tinggal teman-teman harganya sama lah ya. Kalau udah siap, oke. Kalau udah siap, kalian udah punya ini. Terus ada di sini Bu Isna siapkan beberapa bentuk sudut yang akan kita ukur nanti. Langkah yang pertama yang perlu kakak tahu adalah titik sudutnya. Titik sudut itu kalau di busur derajatnya, ini yang ini teman-teman, yang di tengah-tengah ini. Oke, ini namanya titik sudutnya. Nah, sedangkan kalau di gambarnya titik sudut tuh yang ini. Pertemuan antara dua garis, ini namanya titik sudut. Nih, ini berarti titik sudutnya di sini. Nah, ini titik sudut, oke? Kita udah tahu titik sudutnya. Next, langkah selanjutnya adalah kakak menentukan nolnya dari mana. Jangan bingung, di sini emang ada dua. Ada yang angkanya warna merah, ada yang angkanya warna hitam. Di sini sama-sama angkanya dari 0 sampai 180. Di sini yang merah juga 0 sampai 180. Tuh. Fungsinya sama, angkanya sama, kakak nggak usah bingung. Kok ada yang merah, ada yang hitam, kita harus pakai yang mana? Dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai, tergantung dari mana kakak mulai nolnya. Mau dari kanan kah atau mau dari kiri. Tuh. Next, selanjutnya untuk mengukur, kita tentukan dulu kakak mau nol dari mana. Nolnya dari yang sini atau nolnya mau dari yang sebelah sini. Kita ambil contoh nolnya dari sini ya. Titik nolnya dari sini. Terus kakak ambil busurnya, busur derajatnya. Kakak tempatin titiknya dari sini. Ini titik sudutnya kan. Titik sudutnya, terus tentuin nolnya. Luruskan dengan nolnya. Ternyata menggunakan nol yang warna merah. Oke. Kakak menggunakan nol yang warna merah. Kalau menggunakan nol yang warna merah, seterusnya untuk mencari ukuran sudutnya, kakak juga harus menggunakan yang warna merah. Berarti nolnya ada di sebelah sini, sampai sini, kita ketemu angka di sini 60, 70, 70 lebih dikit. Berarti kira-kira itu, oke, kita harus pasin ya. Berarti itu adalah, sorry di sini. Nih, 70 lebih dikit. Berarti ini adalah 72 derajat. Tuh. Sorry. 72 derajat ya, teman-teman. Itu.
Derajat itu adalah satuan sudut. Jadi itu 72 derajat. Titik sudutnya adalah 72 derajat karena nolnya dari yang merah. Nih. So, kita juga harus menggunakan yang merah. Tuh. Selanjutnya. Oke, sekian untuk ukuran sudutnya. Dan berikutnya akan dilanjut yaitu mengenai alat ukur sudut tak langsung yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibahas oleh Mas Imam Fahmi, yaitu adalah alat ukur sudut tak langsung. Dalam pengukuran sudut sering juga dijumpai bahwa kita tidak bisa membaca langsung hasil dari pengukuran tersebut. Karena alat ukur yang digunakan tidak memungkinkan untuk maksud di atas. Dengan demikian, alat ukur yang digunakan dapat disebut dengan alat ukur sudut tak langsung. Beberapa alat ukur sudut tersebut antara lain adalah pelingkup sudut, blok sudut, batang sinus, senter sinus, roll dan bola baja. Yuk, next, Mas. Yang pertama adalah pelingkup sudut. Konstruksi dari pelingkup sudut terdiri dari beberapa bilah yang disusun sedemikian rupa sehingga dalam penggunaannya dapat disesuaikan dengan bentuk dari benda ukur. Yang kedua, blok sudut atau angle gauge. Pada pengukuran linier tak langsung sudah dibicarakan tentang blok ukur. Pengukuran sudut secara tak langsung pun ada alat ukur yang berupa balok baja, yaitu yang disebut dengan blok sudut. Blok sudut biasanya mempunyai ukuran panjang lebih kurang 75 mm dan lebar biasanya 16 mm. Bagian tebalnya tidak sejajar karena kedua ujung memanjang membentuk sudut. Yang ketiga, batang sinus. Batang sinus ini merupakan pelat baja yang sudah diproses dengan perlakuan panas tertentu. Pada bagian dari kedua ujungnya dilengkapi dengan semacam silinder atau roll yang diameternya sama. Jarak antara senter dari kedua roll tersebut bermacam-macam. Ada yang 100 mm, ada yang 25 mm, dan ada pula yang berjarak 300 mm. Jarak inilah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menggunakan batang sinus. Next, Mas. Nah, yang berikut ini adalah contoh video dari lingkup sudut.
teman-teman, tadi itu adalah contoh penggunaan dari alat lingkup sudut. Yuk, next Mas. Yang selanjutnya adalah center sinus. Untuk poros-poros yang berbentuk tirus atau konis, maka pengukuran sudutnya kurang tepat kalau dilakukan dengan batang sinus, karena batang sinus sangat cocok untuk benda ukur yang berbentuk balon. Alat ukur sudut dengan prinsip sinus lain yang bisa digunakan untuk mengukur sudut ketirusan poros adalah sin, caster, atau center sinus. Yang 5, roll dan bola baja. Pengukuran sudut untuk poros atau lubang yang berbentuk tirus selain bisa dilakukan dengan center sinus, juga bisa dilakukan dengan menggunakan roll dan bola baja. Dengan bantuan roll dan bola baja, maka pengukuran sudut konis, poros, atau lubang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Next. Nah, teman-teman, ini adalah contoh center sinus. Teman-teman lihat videonya. Dial indikator yang akan kita gunakan untuk menyenter permukaan ataupun penampang seperti ini. Ini adalah jarum dial indikator. Kita setting dial indikator ini, kita putar ke arah 0 biar lebih mudah proses membacanya. Ingat, jika jarum dial indikator ini bergerak seperti arah jarum jam ke kanan seperti ini, maka posisi benda tersebut kita pukul ke dalam. Jika jarum jam bergerak berlawanan arah jarum jam, maka posisi benda kita pukul keluar. Kita putar pelan-pelan, kita amati jarum. Jarum bergerak ke kanan searah jarum jam, maka posisi cekam nomor 2 ini yang kita pukul ke dalam. Kita pukul pelan-pelan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, kita putar pelan-pelan sambil kita amati. Jarum bergerak. Nah, di sini kita lihat jarum bergerak berlawanan jarum jam, maka posisi B2 ini kita pukul keluar. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Kemudian kita putar lagi secara pelan-pelan, kita amati jarum. Seperti ini. Kita lihat, maka posisi 2 ini bergerak menjauhi angka 0, bergerak ke kiri. Itu artinya berjalan berlawanan arah jarum jam. Maka benda kita pukul keluar. Seperti ini. Seperti itu ya rekan-rekan, intinya jika jarum indikator ini pergerakannya searah dengan jarum jam, maka posisi benda kita pukul ke dalam. Sebaliknya, jika posisi jarum ini berjalan berlawanan arah jarum jam, maka posisi ini kita pukul keluar. Posisi benda kita pukul keluar secara perlahan. Nah, sekarang jarum Nah, selesai teman-teman. Yuk, monggo Mas Imam. Mungkin untuk presentasi hari ini mengenai pengukuran sudut, mungkin dari itu saja yang bisa kita presentasikan. Mungkin ada kurang lebihnya. Kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.